Jadi ngapain lo ngajakin gue ke belakang kelas? Jadi gini Cynthia, sebenarnya aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Lu nggak ngaca apa? Lu itu udah jelek, miskin, kurus, hidup lagi. Sialan. Awas aja ya. Pasti kamu bakal nyesel udah nolak aku. Pokoknya aku bakal mulai olahraga mulai sekarang. Halo Cynthia, apa kabar? Lu gak lihat badan gue sekarang jadi berotot? Lu pasti nyesel kan udah nolak gue? Enggak sih. Ya ampun, Samsul jadi keren banget. Video ini bisa dibilang adalah part kedua dari video gue yang ini. Tapi kalian gak harus nonton video itu dulu kok. Tapi ya bolehlah kalian tonton video itu setelah kalian kelar nonton video ini. Oke lanjut. Kalau di video gue sebelumnya gue nyeritain gimana rasanya jadi cowok gendut, di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman gue dalam merubah diri gue yang sebelumnya kayak gini jadi kayak gini. Mumpung lagi tahun baru juga, mungkin video ini bisa jadi sedikit motivasi buat kalian yang punya resolusi buat punya berat badan ideal di tahun ini. Nah, di video gue sebelumnya gue cerita kalau alasan pertama kenapa gue mau mulai ngerubah diri adalah karena gue jatuh cinta sama satu cewek. Dan ya, gue berakhir gagal. Dan setelah gue gagal, gue kembali ke kebiasaan lama gue, yaitu gak jaga makan, jarang olahraga. Sampai pas gue umur 15 tahun, gue kaget banget. Karena pas gue ngecek berat badan, bobot gue itu hampir menyentuh angka 100 kilo. Mulai saat itu gue pun kembali ngerenung dan bertanya ke diri gue sendiri, mau sampai kapan gue bakal jadi cowok gendut terus? Waktu itu gue ngebayangin diri gue gimana kalau misal gue punya berat badan yang ideal. Kayak jadi gak gampang ngos-ngosan, jadi gak gampang capek, dan mungkin gue bisa jadi makin ganteng. Dan setelah merenung selama beberapa hari, gue kembali memulai perjalanan diet gue. Buat diet yang kali ini, gue nyoba panduan workout dari aplikasi Sixpack dalam 30 hari. Ini nggak endorse ya. Ya karena emang waktu itu gue pakai aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini ada 3 program workout, yaitu program 30 hari fat loss, program 30 hari perut sekeras batu, dan program 30 hari perut six pack. Karena waktu itu gue gendut, jadi ya gue milih program workout yang 30 hari fat loss. Di hari pertama gue ngejalanin program itu, gue bener-bener kesulitan. Gue ngos-ngosan parah selama workout. Perut gue rasanya kayak dipukulin. Dan bahkan keringet gue itu ngucur deres banget, sampai-sampai kayak ngebanjirin lantai gitu. Habis gue kelarin program di hari pertama, gue langsung terjun ke kasur buat istirahat total karena gue ngerasa capek banget. Awalnya gue mikir kalau misal gue istirahat total itu bakal ngilangin rasa capeknya. Emang bener sih, capeknya hilang. Tapi perut gue jadi sakit banget setelah istirahat. Sakitnya tuh kayak nyeri kaku gitu. Kayak semisal gue dari posisi berbaring mau ke posisi duduk. Nah, pas di posisi tengah-tengah itu antara baring dan duduk, perut itu rasanya sakit banget. Kalau bahasa fitnessnya itu sakitnya ini disebut DOMS. Nah, jadi DOMS itu biasanya muncul setelah 12 sampai 24 jam setelah olahraga yang intens. Tapi tenang aja, DOMS itu nggak berbahaya kok dan bakal hilang dengan sendirinya. Nah, balik lagi ke program workout gue. Di hari berikutnya gue masih ngos-ngosan banget pas workout.
Dan paginya gue juga ngedoms lagi. Tapi setelah kira-kira 15 hari, tubuh gue mulai beradaptasi. Rasa nyeri dan kaku pas ngedoms jadi nggak separah sebelumnya. Dan gue pun berhasil nyelesain program 30 hari fat loss. Dan pas gue coba timbang berat badan, turun 1 kilo coy. Gue jadi seneng banget waktu itu. Meskipun cuman 1 kilo, tapi gue ngerasa seneng dan gue yakin ini bisa berhasil kalau gue terus konsisten jalanin program ini. Akhirnya pun gue memutuskan untuk nerusin program 30 hari fat loss. Dan sedikit-sedikit gue tambahin intensitasnya. Plus juga gue mulai jaga makan. Setelah kurang lebih 14 bulan gue konsisten jalaninya, akhirnya gue jadi gue nggak jadi berotot, malah gue jadi kurus. Ya gimana gue mau berotot? Selama 14 bulan gue cuma ngelatih perut doang, dan gue nggak ngelatih bagian otot yang lain. Emang bener perut gue jadi lebih keras, tapi bagian otot yang lain itu kecil karena nggak pernah gue latih. Nah, menyadari kesalahan itu, gue coba belajar lagi gimana caranya biar gue bisa gedein bagian otot yang lain. Dan akhirnya gue pun nemu jawabannya, yaitu program workout angkat beban. Karena gue waktu itu nggak punya alat buat angkat beban, akhirnya gue coba masuk ke gym. Nah, karena gue baru masuk ke gym dan gue nggak tahu cara pakai alat-alat gym, gue pun ngajak satu temen gue yang udah biasa nge-gym buat bantuin gue ngasih tahu cara pakai alat-alat di gym. Nah, jadi ini tuh bench press, fungsinya buat gedein otot dada. Kalau ini namanya lat pull down, fungsinya buat gedein otot punggung. Nah, kalau ini namanya leg press, fungsinya buat gedein otot kaki. Nah, kalau ini namanya kursi, fungsinya buat duduk. Kalau ini namanya udah cukup. Nah, setelah itu gue pun jadi paham fungsi dari alat-alat yang ada di gym. Dan gue pun mulai program angkat beban di gym. Setelah gue jalanin program angkat beban selama kurang lebih 1 mingguan, kerasa tuh bedanya. Dari yang sebelumnya yang biasanya ngedoms itu cuma perut, nah ini kaki, tangan, punggung, dada, bahu, semua jadi ikut ngedoms. Gue pun jadi optimis kalau gue bisa jadi berotot kalau terusin program ini. Tapi ada kendala lain. Gym tempat gue latihan ini lokasinya lumayan jauh dari rumah. Dan kalau gue bolak-balik terus tiap hari dari rumah ke gym, itu bensinnya juga lumayan. Sebenarnya ada sih gym yang lebih deket dari rumah gue, tapi bayarnya mahal cuy. Jadi ya sama aja. Karena gue waktu itu cuma anak SMK yang duitnya pas-pasan. Gue pun nyoba nyari alternatif lain, gimana caranya biar gue tetap bisa latih otot-otot gue, tapi gue nggak perlu pergi ke gym. Akhirnya gue nemu satu program workout, yaitu calisthenics. Apa itu calisthenics? Calisthenics itu latihan angkat beban, tapi beban yang dipakai itu beban tubuh kita sendiri. Contoh gerakan calisthenics itu kayak push up, pull up, squat, plank, sit up, dan lain-lain. Akhirnya gue memutuskan buat pakai program latihan calisthenics di rumah. Setelah kira-kira setahun gue latihan calisthenics, dan gak lupa juga gue selalu penuhin kebutuhan asupan protein harian gue. Akhirnya gue berhasil merubah badan gue yang sebelumnya kurus jadi lebih berotot. Dada gue jadi lebih kekar, tangan gue lebih besar, punggung gue lebih lebar, dan bahu gue makin sangar. Selama setahun gue latihan calisthenics, gue juga sedikit-sedikit ngumpulin duit buat beli alat angkat beban. Dan akhirnya kebelilah dumbbell. Bang, setelah lu beli alat angkat beban, lu berhenti calisthenics dong? No. Gue itu udah terlalu cinta sama calisthenics. Jadi gak mungkin gue berhenti calisthenics. Terus kenapa lu beli alat angkat beban? Karena gue mau pakai program workout kombinasi antara
angkat beban, dan kalistenik. Dan program kombinasi inilah yang gue pakai sampai sekarang. Oh ya, sedikit masukan nih. Kalau kalian pengen ngubah diri, itu kuncinya satu, konsisten. Ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai detik ini, dan selamat tahun baru juga buat kalian semua. Apa resolusi kalian di tahun ini? Dan thank you banget ya guys. Di awal tahun ini gue bisa nyentuh 1000 subs, dan sampai video ini dibuat hampir menyentuh 2000. Terima kasih sekali buat supportnya ya teman-teman. Gue nggak nyangka berkembangannya bakal secepat ini, dan terima kasih lah. Dan untuk merayakan 1000 subs, gue bikin Q&A ya. Jadi buat kalian yang pengen tanya, kalian tanya aja di postingan komunitas gue sebelum ini ya. Ya, kalian tanya di situ. Semoga aja pertanyaan kalian bisa kepilih ya. Soalnya tadi pas gue cek postingannya, pertanyaan lumayan banyak, dan maaf kalau misal nanti ada pertanyaan yang nggak kejawab. Karena kalau misal gue jawab semua bisa lama banget itu videonya. Dan gue rasa itu aja ya. Terima kasih banyak sekali lagi ya, gue udah menyentuh 1000 subs. Terima kasih semuanya, terima kasih. Itu aja ya. Bye.